Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Sudah lama juga tidak rekaman ya, podcast. Kurang lebih mungkin seminggu lebih tidak podcastan. Tapi insya Allah hari ini saya coba untuk ngoceh-ngoceh secara spontan. Tapi insya Allah terukur ya temanya. Kali ini saya mau menyampaikan tentang kondisi ya, yang sesuai dengan kondisi Indonesia hari ini. Kita tahu bagaimana peraturan atau gimana. Teman-teman punya pandangan masing-masing terkait Indonesia. Tapi bagi saya hari ini kondisi kepemimpinan yang ada di Indonesia, terutama pucuk ya, paling tingginya menurut saya tidaklah sehebat yang pernah terjadi dari sejarah Islam, yaitu sosok-sosok pemimpin yang luar biasa hadir dalam rangkaian episode sejarah Islam. Maka ingin saya sampaikan hari ini, judulnya ialah tentang di balik pemimpin yang hebat ada ayah yang begitu hebat. Saya ambil ya dari apa yang saya baca, apa yang saya pernah dengar, dan apa yang saya pahami ya tentang sejarah Islam. Pertama teman-teman, bahwasanya kita harus tahu peran dari seorang ayah itu ialah menambah, untuk anak laki-laki ialah untuk menambah kepercayaan dirinya. Yang kedua, untuk mengasah jiwa kepemimpinannya, dan bagaimana untuk mengambil tanggung jawab. Banyak contoh. Kalau saya ambil contoh, yang pertama itu ialah bagaimana seorang Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Masjidil Aqsa ketika perang salib, yang mana sang ayah Najimuddin ya, kalau tidak salah nama Najimuddin, itu rela jomblo lebih lama agar visi pernikahannya ini sesuai dengan apa yang diinginkannya, yaitu menjadi anaknya kelak menjadi pembebas Al-Aqsa. Dan luar biasa ternyata ketika ada tukar CV dan segala macamnya, wanita yang sedang dita'arufinya ya, ternyata sama-sama memiliki arah pandang yang sama. Apa itu? Yaitu menjadi pembebas Al-Aqsa. Nah, ini yang luar biasa. Mulai dari hal yang kecil ya, bahwasanya Najimuddin tidak main-main nih untuk menikah, yaitu untuk menciptakan atau melanjutkan generasi yang memang betul-betul pejuang nih bagi umat Islam. Nah itu, sehingga lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi yang kita kenal sebagai pembebas Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Oke, itu dari pemimpin ya, dan karakternya begitu luar biasa. Kita kenal bagaimana perperangannya gitu kan, melawan pasukan salib. Bahkan musuhnya pun, seorang sahabat dari Salahuddin Al-Ayyubi pun sangat hormat sekalipun musuh gitu. Nah, teman-teman bisa membayangkannya sendiri. Yang kedua ingin saya sampaikan ialah tentang sosok pendiri kekhalifahan terakhir Islam yang pernah berdiri sampai hari ini, yaitu Khalifah Utsmaniyah. Diambil dari namanya, yaitu Osman ya. Osman adalah anak dari Ertugul. Dia lahir dengan kondisi yang dari sejarahnya tanpa ibu ya, lahir ketika ibunya sudah meninggal. Beberapa saat ia lahir, ibunya meninggal. Yang mana apa teman-teman? Hal yang luar biasa yang dilakukan oleh sang ayah ialah mencari ibu susuan dan sosok ibu. Bukan berarti dia nikah lagi, enggak. Tapi dengan ada peran-peran yang orang-orang terdekatnya yang mampu memberikannya peran-peran ibu. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan, ialah bahwasanya si ayah ini Ertugul menitipkan pesan ke si anak Osman agar selalu dekat dengan ulama. Salah satunya ialah Syekh Ede Bali. Kita tahu Osman ini kalau karakternya dikenal dengan sangat berani, brutal gitu ya, dan
penuh dengan tanggung jawab, sehingga lahirlah Kekhalifahan Utsmani yang waktu itu ancamannya juga betul luar biasa. Ancaman dari Seljuk yang mulai hancur, atau ancaman dari Mongol, bahkan ancaman dari Romawi. Alhamdulillah berhasil dibangun atau didirikannya Kekhalifahan Utsmaniyah. Ada peran seorang ayah yang bernama Ertugrul yang juga dekat dengan para ulama. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan ialah kita kilas balik nih ketika Kekhalifahan Bani Umayyah atau Abbasiyah ya, saya lupa. Yang jelas beliau adalah kalau dikategorikan ini bisa jadi masuk bagai, kalau Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin itu 4, maka yang kelimanya adalah beliau. Siapa? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Si ayah ini sangat memperhatikan pendidikan si Umar bin Abdul Aziz. Bahkan meskipun si ayah ini punya tanggung jawab di daerah provinsi Mesir mungkin ya, sementara pusat pendidikan atau peradaban itu di Mekah dan Madinah, maka tak segan-segan si ayah untuk mengirimkan si anak Umar bin Abdul Aziz ini ke tempat tersebut dengan penuh perhatian. Artinya apa teman-teman? Dengan kesibukan yang luar biasa sebagai seorang gubernur, si ayah ini tetap mengkoordinasi, istilahnya koordinasi bagaimana kurikulum pendidikan si anak. Apa yang diinginkan si ayah kepada kurikulum atau kepada guru yang akan mengajari atau mendidik Umar bin Abdul Aziz ini, yaitu ia menginginkan kurikulumnya cukup ada 2, yaitu bahasa Arab dan yang kedua itu Al-Quran. Artinya apa teman-teman? Bahasa peradaban yang waktu itu ya, dan juga pusat ilmu pengetahuan Al-Quran. Itu yang diajarkan. Dan luar biasanya ketika ada kasus nih, atau ada ketika Umar bin Abdul Aziz ini mengalami penurunan ya dalam segi akademik, ayahnya langsung menghubungi, mensurati gurunya. Kenapa seperti ini? Apa yang bisa kita evaluasi bersama, katanya. Artinya apa teman-teman? Ayah tidak meninggalkan perannya sebagai pendidik, meskipun diberikan tanggung jawab lebih kepada guru, tapi tidak melepasnya secara begitu saja. Ini selalu berkoordinasi, meskipun ya sibuknya, mungkin kita pernah membayangkan ya, atau kita pernah tahu atau merasakan bagaimana menjadi seorang pemimpin salah satu provinsi ataupun kota yang ya pasti sibuk lah ya. Tapi dia sempat menyempatkan untuk pastilah untuk pendidikan anaknya, Umar bin Abdul Aziz. Sehingga kita tahu nih bagaimana keadilan, bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ketika ia memimpin. Dan terakhir ialah tentang salah satu pemimpin atau pembebas bisyarahnya Rasulullah SAW, yaitu pembebas Konstantinopel, pembebas ibu kota Romawi ya. Kita tahu bersama, yaitu Muhammad Al-Fatih, atau nama aslinya Mehmed ya, Sultan Mehmed II. Si ayah Sultan Murad itu tidak pernah menyerah, yang saya ketahui. Kenapa tidak pernah menyerah? Karena karakter si Sultan Mehmed ini nakal ya, seperti anak-anak biasa, nakal, tidak mau diajari dan segala macamnya. Bahkan banyak guru sudah menyerah, nggak sanggup lagi untuk mengajari Mehmed II, saking nakalnya. Sehingga pada akhirnya ia berjumpa nih, si ayah berjumpa, Sultan Murad berjumpa dengan guru terbaik, yaitu A'ag Syamsuddin, salah satunya A'ag Syamsuddin. Apa yang disampaikan si Sultan Murad ini? Ia beri tongkat rotan ya, memberikan mandat nih kepada Syekh Syamsuddin untuk mendidiknya sepenuh hati. Kalau ada yang salah, silakan saja gunakan rotan ini untuk Muhammad Al-Fatih. Dan luar biasa, ketika pertemuan pertama yang waktu itu selengehan si Muhammad Al-Fatih ini berjumpa dengan Syekh ini, wah, pukulan pertama itu menjadi momentum bagi Sultan Mehmed II untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, ini kerennya. Maka teman-teman, di balik deretan pemimpin ya, ini banyak sebetulnya dari sejarah Islam, tapi yang ingin saya sampaikan cukup 4 saja.
selalu ada ayah-ayah yang luar biasa dan ayah-ayah yang hebat. Maka pesannya sebenarnya ialah mulai dari kita nih. Barangkali kondisi Indonesia hari ini, kepemimpinannya, bukan saya mengatakan kepemimpinan Indonesia ini jelek ya, enggak. Tapi kalau kita bandingkan dengan sosok-sosok yang tadi masih sangat jauh. Maka untuk mewujudkannya mulai dari ayah, mulai dari ayahnya, mulai dari masa jomblonya, mulai dari mungkin bagaimana persiapan dirinya sebelum menikah dan segala macamnya. Saya yakin teman-teman memahami hal itu. Ini sebetulnya juga nasihat untuk saya pribadi. Semoga saya dan kita semua bisa mengambil ya, atau mempersiapkan diri sebetul-betulnya, sepantas-pantasnya ketika nanti Allah izinkan untuk bertemu ya dengan pasangan kita yang halal itu kan, dan membangun rumah tangga dan menciptakan generasi yang Allah inginkan juga. Maka semoga cerita yang tersebut bisa salah satunya ada dengan anak-anak kita nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman atas telah mendengarkan ocehan ocehan santuy atau ocehan spontan, anak spontan uhuy. Kini itu dulu.